Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Afdillah dengan NIM 220404502064, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, kelas D. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang manajemen bimbingan dan konseling. Pengertian dari manajemen bimbingan dan konseling yaitu manajemen berasal dari bahasa Inggris yang kata kerjanya to manage, yang artinya mengurus atau kemampuan menjalankan dan mengontrol. Manajemen adalah ilmu mengatur proses pemanfaatan efektif yang digunakan oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi yang mencapai tujuan tertentu. Pengertian manajemen menurut beberapa para ahli, diantaranya menurut Terry menyatakan manajemen adalah suatu proses yang perencanaan atau pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai yang ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manapun dan sumber daya lain. Sedangkan menurut Dark, manajemen adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara efektif dan efisien, menjalani perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen mempunyai beberapa esensi, yaitu manajemen sebagai suatu proses kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan. Manajemen memanfaatkan sumber daya yaitu seperti manusia, lingkungan, fasilitas sarana dan prasarana. Adapun makna dari manajemen pelayanan bimbingan dan konseling berdasarkan pengertian manajemen menurut T.H. Handoko, manajemen pelayanan bimbingan dan konseling yang berarti sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling dan penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelayanan bimbingan dan konseling meniscayakan agar tercapai efisiensi dan efektivitas serta tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, setidaknya ada 3 alasan mengapa manajemen diperlukan termasuk dalam dunia pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama yaitu mencapai tujuan, yang kedua untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan apabila ada yang saling bertentangan dari pihak-pihak tertentu seperti kepala sekolah, para guru, tenaga administrasi, para siswa, orang tua, siswa komite sekolah, dan pihak-pihak lainnya. Dan yang terakhir, ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip manajemen pelayanan bimbingan dan konseling, seperti perencanaan. Yang dimaksud dengan perencanaan pelayanan bimbingan dan konseling itu adalah suatu proses yang membutuhkan perencanaan yang matang dan sistematis, dari mulai penyusunan program hingga pelaksanaannya. Yang kedua adalah pengorganisasian dan berkenaan dengan pelaksanaan bimbingan yang dikelola dan diorganisir. Organisasinya terdiri dari koordinator, anggota, dan staf. Dan yang ketiga adalah penyusunan personalitas, disusun dan diadakan pembagian tugas atau job agar dalam pelaksanaannya menjadi efektif dan efisien, sehingga tujuannya dapat berjalan dengan baik. Keempat adalah pengarahan dan kepemimpinan, berkenaan dengan mengarahkan dan memimpin para personalitas sehingga bekerja sesuai dengan job atau bidang tugasnya masing-masing agar aktivitas pelayanan menjadi terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kelima adalah pengawasan, berkenaan dengan melakukan pengawasan dan
penilaian terhadap kegiatan mulai dari penyusunan, rencana, program, hingga pelaksanaannya. Adapun pola-pola manajemen bimbingan dan konseling. Yang dimaksud pola manajemen bimbingan dan konseling adalah hubungan struktural antara berbagai bidang atau sebagai kedudukan dalam pelaksanaan di sekolah dan madrasah. Dalam kerangka hubungan tersebut digambar dalam suatu struktur organisasi. Pola manajemen bimbingan konseling terbagi dua, yaitu pola profesional dan pola non profesional. Yang dimaksud pola profesional di sini adalah guru pembimbing di sekolah yang direkrut dari alumni bimbingan dan konseling dan dari S1, S2 dan S3. Sedangkan dimaksud non profesional adalah guru pembimbing yang direkrut bukan dari alumni BK. Pola non profesional biasanya menetapkan kepada sekolah guru mata pelajaran atau wali kelas sebagai petugas pembimbing. Yang terakhir adalah aspek-aspek manajemen bimbingan dan konseling. Aspek-aspek manajemen bimbingan dan konseling antara lain yang pertama perencanaan program bimbingan dan konseling untuk tercapainya program perencanaan bimbingan konseling yang efektif dan efisien. Yang kedua adalah pelaksanaan dan pengarahan bimbingan dan konseling sekolah. Sebagai suatu pendidikan perlu merancang program bimbingan dan konseling sebagai integral dari program sekolah secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, supervisi kegiatan bimbingan dan konseling.